Saling dorong antara tenaga medis dengan aparat kepolisian terjadi di rumah dinas Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba. Aksi ini diduga dipicu oleh petugas yang terpancing emosi saat mengawal aksi. Massa yang marah kemudian mendorong petugas. Beruntung aksi saling dorong ini tidak menimbulkan aksi anarkis. Dalam aksinya, massa juga sempat membakar ban bekas. Mereka menuntut pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk segera membayar tambahan penghasilan pegawai yang sudah 15 bulan belum dibayar oleh manajemen RSUD Cahasan Bosorie Ternate. Sekitar 80 ASN tidak bisa bekerja. Nah, kemudian intimidasi mutasi. Kami ini sudah lapar lama sekali Pak, di tahun-tahun baru diintimidasi mutasi. Hati-hati Pak, kami ini ASN semua milik Pemprov. Tolonglah diperhatikan apa yang jadi keluhan kami selama ini. Anak pegawai dari mana? Ibu sudah terusak, sudah lanjut, sudah terpapar. Lancang sama model-model 18 sudah rusak. Saya masih ada bicara, akan saya perkenalkan. Tahu terada itu, tahu terada? Setelah menyampaikan aspirasi dan diterima oleh staf ahli Gubernur Maluku Utara, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Selamat malam, apakah pemirsa? Ricu aksi demo antara tenaga medis dengan aparat kepolisian di Maluku Utara menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kontroversi sarung tangan menjadi sorotan dalam rekaman CCTV yang diputar di persidangan hari ini. Sambo tidak menggunakan sarung tangan seperti keterangan Richard Eliezer sebelumnya. Apakah Richard Eliezer berbohong dan menguntungkan pihak Sambo dengan diputarkannya CCTV di persidangan? Saya Abraham Silaban, kita bahas di iNews Prime. Penertiban bangunan liar di atas lahan milik Pemprov Sulawesi Selatan ricuh. Petugas dan warga saling dorong, namun bangunan berhasil dirobohkan. Warga berupaya menahan puluhan petugas Satpol PP yang hendak membongkar sebuah rumah dan sejumlah kios di Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Puluhan petugas langsung merangsak masuk dan membongkar rumah. Bahkan petugas juga terlibat adu mulut hingga nyaris adu jotos dengan warga. Perlawanan ini dilakukan warga lantaran mereka mengaku memiliki tanah seluas 10 hektar di lokasi. Namun upaya mereka sia-sia. Petugas lantas merobohkan bangunan ini. Iya, tanah sesuai rinci Pak, 10 hektar Pak. Oh, yang punya sebenarnya siapa sih Pak? Pak Tommy Cela. Pak Tommy Cela yang punya ini Pak. Sementara Pemprov itu mengaku ada dia punya sertifikat. Lantas tidak ada yang bukti yang dia memperlihatkan kepada kami. Dia menganggap bahwa ini tanahnya, katanya punya alas hak juga. Tapi disampaikan dari biro hukum tadi, silakan ajukan ke pengadilan. Karena ini kita punya dasar sertifikat, kemudian sudah pernah diuji sampai ke Mahkamah Agung. Bangunan liar yang berdiri di atas lahan milik Pemprov Sulawesi Selatan ini berhasil ditertibkan. Sementara warga berencana melayangkan gugatan ke pengadilan. 3 kios pedagang di Terminal Pasar Senen, Jakarta ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas salah satu kios. Kobaran api menghanguskan 3 kios di Terminal Pasar Senen, Jakarta Pusat Selasa pagi. Para pedagang, sopir bus, dan calon penumpang pun panik, terlebih saat terdengar ledakan dan cepatnya api merambat ke kios-kios lainnya. Kebakaran bermula dari bagian dapur salah satu kios warung makan. Dugaan sementara api disebabkan kebocoran pada selang tabung gas LPG yang tengah digunakan untuk memasak. Kalau keterangannya kerja di warung, kita ini kan kompornya mati, gasnya pun habis. Nah dia mengisi waktu kosong, dia ngiris-ngiris daging. Nah kebetulan katanya dengar dia bunyi, ada bunyi suara kayak tak gitu. Dia melihat ke belakang, tiba-tiba api udah di atas. Api berhasil dipadamkan setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi.
Akibat peristiwa ini, 2 unit kios warung makan dan 1 kios penjual buku ludes terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kita ke informasi lainnya, polisi terus memburu penculik Malika, bocah 6 tahun yang diculik manusia gerobak di Gunung Sahari, Jakarta. Salah satu upaya adalah dengan bekerja sama dengan Disduk Capil untuk menyamakan sketsa wajah pelaku. Tragedi penculikan Malika, bocah perempuan berusia 6 tahun yang terjadi di Gunung Sahari, Jakarta Pusat 7 Desember lalu belum menemukan titik terang. Polisi masih belum menemukan identitas pelaku karena terkendala jarak CCTV yang terlalu jauh. Untuk itu, Polres Metro Jakarta Pusat bekerja sama dengan Disduk Capil untuk mempermudah pencarian. Nah, inilah yang masih kami cari, identifikasi ciri-ciri orang, karena kan kalau dilihat dari CCTV itu sangat jauh. Kemudian untuk pengemudi bajai sudah kita temukan. Menurut pengakuan terakhir diturunkan setelah dari TKP tempat membeli ayam itu, diturunkan di dekat di dekat stasiun kota. Ibu kandung Malika, Oni, juga menyebarkan foto anaknya dengan menempelkan di dinding dan tiang listrik di sudut ibu kota. Oni meminta agar warga segera memberitahu dirinya atau polisi jika melihat putri kecilnya. Kembali, sang ibu tak mampu membendung tangis saat mengingat wajah putri tercintanya. Bapak polisi, saya mohon dipercepat gerakannya agar ditemukan pelakunya. Pulangkan anak saya dengan selamat, Bapak. Saya nggak tahu nasib dia itu di mana, bahkan apa enggak tidurnya di mana. Sebelumnya doa bersama digelar Senin malam di kediaman rumah orang tua Malika di Jalan Gunung Sahari 7A, Kemayoran, Jakarta Pusat demi meminta petunjuk dan kemudahan kepada Sang Pencipta. Ayah Malika, Tunggal, berharap polisi dapat segera meringkus pelaku dan membawa pulang Malika dalam kondisi selamat. Detik-detik penculikan Malika, bocah perempuan berusia 6 tahun dengan bajai ini terekam CCTV rumah warga. Pelaku teridentifikasi memiliki 2 nama panggilan berbeda, yakni Yudi alias Herman. Pelaku berprofesi sebagai pengumpul barang bekas, diketahui biasa nongkrong di warung kopi yang dijaga ibu korban, sehingga orang tua korban tak pernah menaruh curiga saat pelaku mengajak korban untuk membelikan makanan. Pemirsa, hingga saat ini belum ada titik terang keberadaan Malika. Kita sudah tersambung dengan Oni selaku ibu korban untuk mengetahui perkembangan terakhir. Selamat malam, Bu Oni. Selamat malam, Bapak. Iya, Bu Oni, kami menghargai kesediaan Anda dan waktu Anda untuk memberikan keterangan kepada kami. Informasi terakhir mengenai hilangnya Malika, apa perkembangannya yang Ibu dapatkan? Kita semalam mendapat kabar bahwa sudah menemukan gerobak pelaku. Ternyata gerobak pelaku itu sudah terjual. Gitu. Oke. Ada komunikasi terakhir dengan polisi, Bu? Dari semalam terus sampai jam berapa ya? Jam 3 dini hari. Itu udah kita kembali istirahat. Nah, paginya Bapak Kapolda datang ke tempat saya, mengajak saya dan suami untuk ke Kedoya. Siapa tahu di sana dia pernah keciduk di sana. Saya dipastikan untuk melihat ciri-ciri atau wajahnya pelaku gitu. Bu Oni, kami ingin gali lagi mengenai sosok pelaku yang kami dengar sesungguhnya Bu Oni dan Bapak korban, Bapak Malika juga kenal ya, Bu. Sejauh mana Ibu mengenal sosok terduga pelaku? Kenalnya saya itu sama dia hanya
cinta selalu karena dia sesekali sering datang kemari untuk ngopi, ngobrol, terus ya beli rokok, merokok bareng sama suami saya gitu. Malika juga mengenal terduga pelaku ya, Bu? Boni, artinya Adinda, Malika juga mengenali sosok pelaku ya, Bu ya? Iya. Ya, dia sempat deket karena ya sering jajan bareng. Kalau jajan ke lobang itu nggak sekali 2 kali gitu. Kalau beli jajan ke sana pulang, makan jajanan di sini bareng-bareng gitu. Jadi nggak ada rasa curiga bagaimana gitu. Artinya terduga pelaku kerap kali mentraktir Adinda kita ini, anak ibu, Malika, ya? Iya. Oke. Iya. Malika pernah cerita nggak, Bu? Ada hal yang dirasa mencurigakan, perlakuan dan lain sebagainya kepada dirinya sebelum pada akhirnya dugaan penculikan ini terjadi? Tidak. Sama sekali tidak. Mimik mukanya dan gerak-geriknya itu dia seneng. Gitu. Oke. Selain bahwa kita berharap kepada petugas kepolisian, apa yang dilakukan oleh pihak keluarga, Bu, untuk memastikan bahwa Malika tentu saja kembali? Selain memberikan keterangan seperti ini lewat media, kita berharap juga siapapun yang menyaksikan, siapapun yang melihatnya bisa memberikan informasi. Ibu melakukan upaya apa lagi, Bu? Ya, saya terus menyisir dan mencari di setiap yang kayak kolong-kolong jembatan, pinggir-pinggir kali, itu selalu saya cari. Nah, karena saya izin untuk tidak bekerja dulu sementara ini karena saya fokus kepingin anak saya kembali. Singkat saja, Bu, andai kata terduga pelaku atau siapapun yang mengenali terduga pelaku yang kita sudah tayangkan gambarnya, melihat dan menyaksikan, apa yang ingin Ibu sampaikan? Kami berikan ruang kepada Ibu. Kita berharap yang terbaik untuk Malika bisa kembali ke pangkuan Ibu. Harapan saya kalau memang si pelaku tertangkap atau terlihat oleh warga, tolong serahkan dia kepada pihak yang berwajib, dan saya mohon tolong kasih titik terangnya untuk menjelaskan di mana keberadaan anak saya berada gitu. Terima kasih, Bu Oni, Ibunda Malika. Kami berharap yang terbaik, Bu. Kami juga upayakan yang terbaik agar Adinda Malika, anak Ibu juga bisa kembali. Terima kasih, Bu. Kita ke informasi selanjutnya. Usai menerima penyerahan jabatan sebagai Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono ungkapkan rasa bangga bisa mengemban jabatan tertinggi di TNI. Laksamana Yudo Margono menyatakan siap menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawabnya. Jenderal Andika Perkasa melakukan serah terima jabatan atau Sertijab Panglima TNI kepada Laksamana Yudo Margono. Upacara Sertijab Panglima TNI ini dilaksanakan di Markas Besar TNI di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur. Sejumlah menteri hadir seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hingga Menko Polhukam Mahfud MD. Pada prosesi Sertijab ada penyerahan simbolis bendera Tridharma Eka Karma sebagai lambang komando, yakni bermakna pengabdian 3 matra dalam 1 jiwa, tekad dan semangat perjuangan TNI. Laksamana Yudo Margono pun siap mengemban tugas dan tanggung jawab besar. Intinya sesuai kemarin yang sudah saya sampaikan di dalam press release pada rekan media semuanya, tentunya saya akan konsisten untuk melanjutkan program-program maupun pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Jenderal Andika Perkasa dan nanti menjadi program saya ke depan. Perasaan saya merasa lega, saya menyudahi dinas aktif saya di TNI sejauh saya berusaha. Penilaian itu bukan punya saya, itu punya setiap orang untuk menilai. Yang penting saya bersama istri dan keluarga saya sudah menyelesaikan tugas saya
sampai dengan akhir. Itu aja. Laksamana Yudo Margono lahir di Madiun 26 November 1965. Ia menempuh pendidikan Akademi Angkatan Laut dan lulus pada tahun 1998 sebagai angkatan ke-33. Dalam perjalanan karirnya, ia pernah menjabat sebagai Komandan Lantamal 1 Belawan periode 2015-2016, Panglima Komando Lintas Laut Militer 2016-2017, Panglima Komando Armada 1 periode 2018-2019, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 periode 2019-2022, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut sejak 20 Mei 2020. Menghitung hari menuju pensiun, Jenderal Andika Perkasa mengaku telah menyiapkan sejumlah rencana. Tanda tanya publik, akankah sang jenderal menuju istana? Menggema seiring nyaringnya namanya yang mengemuka dalam bursa Capres-Cawapres 2024. Berikut kami hadirkan wawancara eksklusif Aiman Wicaksono dengan Jenderal Andika Perkasa. Baru pertama kali saya mewawancarai seorang jenderal, apalagi bintang 4, tanpa ada pertanyaan sebelumnya. Jadi biasanya kalau saya mewawancarai pejabat, itu diminta pertanyaannya apa kira-kira mas, misalnya stafnya mengatakan seperti itu. Tapi kali ini nggak ditanya satupun, saya sih senang. Artinya narasumber saya dalam hal ini adalah Jenderal TNI Andika Perkasa sudah siap dengan pertanyaan apapun. Sudah siap Jenderal ya? Siap. 35 tahun berkarir di Angkatan Darat dan juga terakhir di TNI. Saya boleh tanya, rasa batin apa yang dirasakan oleh Pak Andika? Ya, perasaan saya bisa mencapai akhir. Karena apa? Karena nggak semuanya bisa mencapai akhir, Mas. Ada aja gitu loh. Dan itu kan juga nggak mudah menurut saya. Misalnya jaga diri aja. 1 Januari sudah purnawirawan, sudah sipil lagi. Langkahnya politik dong. Tapi saya bisa mendengar sih. Sering disebut-sebut dalam survei capres kah, cawapres kah yang paling sering misalnya? Oh senang, ya, senang? Ya senang karena saya dipercaya. Oke, bukan senang karena hasilnya masuk ke dalam capres atau cawapres.